Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nesya Alda Fayaza, dan saya akan mempresentasikan mengenai remediasi blok dermatologi saya dengan judul penyakit lepra. Kita mulai saja langsung ke penjelasannya. Baik, sebenarnya apa sih lepra itu? Jadi lepra merupakan penyakit infeksi kronis yang dimana afinitas pertamanya adalah sistem saraf perifer, kulit, mukosa, traktus respiratorius bagian atas, serta organ-organ lainnya kecuali sistem saraf pusat. Nah, etiologi dari lepra ini sendiri adalah Mycobacterium leprae yang merupakan sebuah mikroorganisme intraseluler obligat. Nah, nama lain dari lepra ini adalah kusta ataupun morbus Hansen disease. Nah, apa sih faktor resiko orang-orang terkena lepra ini? Nah, yang pertama, faktor resikonya adalah kontak dengan individu yang terinfeksi dan juga kontak dengan hewan yang terinfeksi. Jadi, kontak dengan individu yang terinfeksi dan juga hewan yang terinfeksi, apalagi secara kronis ataupun secara berkelanjutan, akan meningkatkan resiko terkena lepra. Apa sih contoh hewannya? Atau hewan apa sih yang paling sering terkena lepra? Itu adalah armadillo. Jadi, hewan armadillo ini adalah hewan yang sering terkena lepra. Di sisi lain, usia tua dan juga faktor genetik dapat menekan ataupun meningkatkan faktor resiko ya lepra, bersamaan dengan orang-orang imunosupresan. Adapun klasifikasi dari lepra ini sebenarnya yang paling penting untuk saat mempelajari lepra adalah klasifikasinya, di mana berdasarkan klasifikasi dari Lejoplain terdapat dua klasifikasi lepra. Yang pertama adalah Paucibacillary atau tuberkuloid dan juga Multibacillary atau lepromatous. Nah, perbedaannya adalah di sistem imun kita, di mana di Paucibacillary biasanya dia mengaktifkan respon imun cell mediated dan pada Multibacillary dia menurunkan respon imun cell mediated. Nah, di sisi lain ada yang namanya zona spektrum kusta, di mana ada yang namanya tuberkuloid polar dan lepromatous polar, yang artinya dia itu merupakan tipe yang 100% stabil dan tidak bisa berubah tipe ke tipe lain, dan juga ada borderline tuberkuloid yang dimana dia itu adalah tipe yang condong ke tuberkuloid tetapi tetap memiliki sisi lepromatous. Dan juga ada borderline lepromatous yang berarti dia itu tipe yang condong kepada lepromatous tetapi tetap memiliki sebagian kriteria tipe tuberkuloid, dan yang paling penting di tengah-tengah itu adalah mid borderline yang itu memiliki 50% kriteria tuberkuloid dan juga 50% kriteria lepromatous seperti. Bagaimana sih patofisiologi dari Mycobacterium leprae ini atau penyakit kusta ini bagaimana? Nah, yang paling pertama sudah pasti Mycobacterium lepra akan masuk ke dalam tubuh, lalu nanti akan membuat sebuah ikatan atau binding dengan sel Schwann di sistem saraf pusat kita, sistem saraf perifer, maaf. Selanjutnya, mereka akan membuat seperti respon imun yang melibatkan sitokin-sitokin proinflamatori seperti TNF-alfa dan lain-lain, dan nanti akan terjadi dua reaksi. Jika imunitas selulernya tinggi, maka akan terjadi fagositosis dari makrofag. Tetapi jika imunitas selulernya rendah, maka makrofag tidak akan memfagositosis seperti di gambar, tidak akan terjadi kompleks fagositosis yaitu lisosom dengan fagosom, sehingga fagositosis tidak bisa dijalankan, sehingga nanti akhirnya akan membuat multiplikasi. Nah, seperti itu. Akhirnya dari outcome ini akan terjadi loss of sensation dan juga nerve damage. Bagaimana sih kita cara mendiagnosis dari lepra ini sendiri? Yang pertama itu anamnesis, kita harus menanyakan mengenai keluhan yang berkaitan. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, seperti nanti akan temukan hipoestesia makula, kebas-kebas, skin lesion erythema atau kemerahan, nodular swelling, ada body hair loss atau hilangnya kayak rambut pada tubuh yang terkena, serta pada kasus yang lebih jarang akan ditemukannya ocular involvement atau uveitis pada kasus yang lebih jarang. Nah, pemeriksaan penunjang juga sangat penting untuk digunakan ataupun dilakukan dikarenakan pemeriksaan penunjang ini dapat menentukan tipe mana sih dari lepra yang diidap oleh suatu individu. Jadi, penunjang ini fungsinya untuk menentukan dia itu terkena tipe lepromatous ataupun tipe tuberkuloid. Nah, yang paling penting itu ada tiga, ada empat juga. Ada BTA positif atau negatif, bakteri indeks, PCR, dan juga biopsi. Nanti bakteri indeks ini akan ditentukan dari banyaknya jumlah basil yang ditemukan dalam satu lapangan pandang, seperti itu. Dan biopsi bisa juga menentukan hasil histopatologi ini bisa ditentukan untuk melihat perbedaan antara tipe mana yang terkena dari pasien. Seperti itu. Bagaimana sih clinical manifestation ataupun
manifestasi klinisnya. Nah, jika dia terkena tipe Pauci Bacilleri, biasanya akan ditemukan makula, papula, nodul 1 sampai 5 lesi dan tidak lebih dari 5 lesi, serta akan ditemukan hipopigmentasi ataupun eritema dan distribusi tidak simetris, serta akan ditemukan juga loss of sensation yang lebih terasa. Dan juga nanti BTA-nya negatif dan akan cuma terinfeksinya itu hanya satu akar saraf yang rusak, tidak di banyak cabang saraf seperti itu. Nah, berbanding terbalik sekali dengan multibacillary di mana dia itu lesinya biasanya lebih dari 5, berdistribusi simetris artinya jika di tangan kanan iya, juga di tangan kiri juga iya, dan tidak terdapat loss of sensation serta BTA-nya positif. Ini itu adalah pembeda yang paling mencolok tuh di BTA serta di distribusi ruamnya, seperti itu. Nah, untuk tata laksana sendiri, ada 3 obat yang paling kita gunakan dalam tata laksana ataupun farmakologi dari lepra. Yang pertama ada Dapsone. Dapsone atau diaminophenylsulfone atau DDS, itu dia berguna untuk sintesis dihidroteroat yang bersifat tidak harmful ataupun tidak ada ruginya untuk tubuh kita ini. Nah, setiap obat itu sudah pasti memiliki efek samping, di mana efek sampingnya adalah alergi, demam, dermatitis, dan juga insomnia dan tidak boleh dipakaikan atau diberikan pada orang dengan anemia. Selanjutnya dari vampicin, di mana dia menginhibisi bakterial RNA polimerase dan tidak boleh dipakai sebagai imunoterapi. Dan efek sampingnya adalah tidak dapat menyebabkan hepatotoksik serta gejala gastrointestinal dan juga tidak boleh diberikan pada orang-orang yang memiliki penyakit liver dan juga ginjal. Yang terakhir adalah clofazimin, di mana clofazimin ini merupakan antiinflamasi yang dari literatur sebelumnya itu tidak ditemukan bagaimana sih mekanisme dari clofazimin ini sendiri. Dia dapat dikonsumsi 50 miligram per hari dan efek sampingnya adalah warna kemerahan, kecoklatan, dan kuning pada sfera dari abdomen serta vomiting atau muntah. Pada tipe Pauci Bacilleri biasanya hanya digunakan obat rifampicin dan Dapsone dan pada tipe multibacillary akan ada tambahan yaitu clofazimin, tetapi di Pauci Bacilleri tidak perlu diberikan clofazimin, seperti itu. Apa sih edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien-pasien lepra atau kusta? Yang pertama, kita harus memberikan info mengenai penyebaran kusta dan harus menginfokan bagaimana cara meminum obat kusta sesuai dosis dan teratur. Dan yang terakhir adalah melakukan pencegahan cacar ataupun fisik dengan rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah terapi psikologis, karena lepra ini dia dapat menimbulkan ruam sehingga dapat menurunkan kepercayaan diri dari pasien sehingga kita memerlukan terapi psikologis, begitu. Nah, untuk prognosis dari si lepra ini sendiri, dia itu terbagi atas berbagai macam, di mana kuat vitam atau secara kualitas hidup dia itu baik atau bonam, dan secara kuat fungsional atau secara fungsi dia itu bervariasi karena hasilnya dubia ad bonam hingga dubia ad malam yaitu bervariasi jadi tidak tentu antara baik hingga buruk. Malam itu artinya buruk. Dan juga begitu juga dengan kuat sanasionam, dia juga dubia ad bonam hingga ad malam yang berarti tidak tentu atau ragu-ragu bisa dia baik hingga dia buruk, seperti itu. Ini merupakan contoh orang yang terkena penyakit kusta di mana dia terdapat skin change on the chest of an individual infected with Mycobacterium leprae. Terdapat perubahan ya pada kulitnya, terlihat di sini seperti di gambar. Baik, ini merupakan referensi yang dapat saya gunakan pada remediasi kali ini. Saya harap dapat berguna dan dapat dijelaskan dengan baik yang menggunakan 4 referensi di sini. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.